Coba Anda bayangkan skenario ini sebentar. Anda memiliki seorang pengacara elit yang dulunya adalah penasihat hukum tertinggi. Untuk Presiden Amerika Serikat kan? Benar banget untuk Presiden AS. Lalu di sisi lain, Anda memiliki sebuah bank swasta Eropa yang benar-benar eksklusif, yang ternyata sedang diselidiki oleh pemerintah federal AS karena menyembunyikan uang miliar dan dolar. Dan yang menjembatani keduanya ini, Iya, yang mengatur pertemuan rahasia di antara mereka adalah seorang terpidana kasus asusila yang bahkan dia nggak punya gelar sarjana sama sekali. Tiga entitas yang seharusnya nggak pernah berada di satu ruangan yang sama, ini tiba-tiba diikat oleh satu hal, yaitu celah gaji sebesar $9.000 dalam undang-undang federal. skenario yang kalau dipikir-pikir terdengar kayak fiksi konspirasi murahan, ya. Tapi sayangnya, ini adalah realitas dari bagaimana dunia di tingkat yang paling atas itu beroperasi. Celah $9.000 itulah yang memungkinkan mesin kekuasaan ini terus berputar tanpa tersentuh hukum. Iya, dan untuk Anda yang sedang mendengarkan, selamat datang. Hari ini kita akan masuk ke dalam sebuah lanskap yang sangat keruh. Dalam penelusuran mendalam kali ini, kita akan membongkar sebuah sumber yang padat dan benar-benar membuka mata. Betul, kita menuju pada transkrip investigasi video True Crime dari Stephanie Harlow. Fokus utamanya itu membongkar hubungan yang ekstensif dan sangat terencana antara Jeffrey Epstein dengan dinasti perbankan keluarga Rothschild. Nah, penting untuk kita tegaskan dari awal ke Anda semua, apa misi kita di sini. Kita nggak sedang membedah skandal ini cuma buat cari sensasi atau terjebak dalam gosip tabloid gitu. Ya, sama sekali bukan itu tujuannya. Tujuan kita adalah untuk membedah mekanismenya. Maksudnya, bagaimana tepatnya seseorang dari luar pagar bisa menyusup ke lingkaran paling elit, paling tertutup, dan ya, paling tak tersentuh di planet ini. Persis. Dan sumber yang kita pegang ini menyebutkan nama-nama figur politik besar, dari mantan pejabat Gedung Putih sampai petinggi diplomasi Eropa. Jadi, sebagai catatan transparansi untuk Anda, kita di sini nggak memihak faksi politik manapun, entah itu sayap kiri maupun kanan. Benar, kita di sini murni bertindak sebagai pemandu yang netral. Kita cuma membawa Anda melewati fakta-fakta, dokumen pengadilan, dan rentetan email yang bocor langsung dari sumber aslinya. Lalu pertanyaannya, kenapa Anda harus meluangkan waktu untuk peduli dengan semua ini? Karena apa yang akan kita bahas pada dasarnya adalah demonstrasi sempurna tentang rekayasa sosial. Dan manipulasi psikologis tingkat tinggi tentunya. Iya, ini tuh cetak biru tentang bagaimana kekuasaan memiliki ekosistemnya sendiri. Ekosistem yang seringkali beroperasi di luar aturan hukum normal yang mengikat kita semua sehari-hari. Untuk mulai mengurai jaring ini, kita harus melihat fondasinya dulu. Maksudnya, kenapa Epstein, dari sekian banyak orang super kaya di dunia, menargetkan nama Rothschild secara spesifik? Nah, itu pertanyaan besarnya. Sumber kita menelusuri hal ini kembali ke abad ke-18 dengan seorang tokoh bernama Mayer Amschel Rothschild di Jerman. Dia ini memahami sesuatu yang jauh mendahului zamannya, gitu, bahwa uang pada tingkat tertinggi bukanlah sekedar emas atau koin, melainkan informasi. Tunggu, mari kita perjelas ini untuk pendengar. Abad ke-18. Pada masa itu kan belum ada telegraf, apalagi internet kan? Gimana caranya Anda memonopoli informasi di zaman itu? Jadi gini, Mayer Amschel ini menyebar 5 anak laki-lakinya ke 5 pusat keuangan utama di Eropa. Ke Frankfurt, London, Paris, Wina, dan Napoli. Mereka pada dasarnya membangun sistem perbankan lintas batas pertama di dunia. Oh wow, di 5 negara berbeda ya? Betul. Tapi inovasi terbesar mereka sebenarnya adalah jaringan kurir kuda rahasia yang berlari melintasi benua. Mereka memindahkan informasi jauh lebih cepat dari pemerintah manapun saat itu. Jadi mereka kayak bikin jaringan komunikasi pribadi. Persis. Dan contoh yang paling tercatat dalam sejarah itu adalah pertempuran Waterloo. Jaringan keluarga ini mengetahui bahwa Napoleon kalah dalam pertempuran tersebut 24 jam penuh sebelum pemerintah Inggris sendiri menerima kabar itu. 24 jam penuh. Gila, memiliki informasi krusial dari masa depan selama 24 jam di pasar keuangan, itu berarti Anda pada dasarnya bisa mengendalikan pasar tersebut. Bener banget. Itu kayak mereka menciptakan internet keuangan tertutup yang cuma bisa diakses oleh keluarga mereka sendiri. Sangat brilian tapi ya sekaligus menakutkan kan?
Benar-benar menakutkan. Tapi gimana konsep abad ke-18 itu relevan dengan dunia perbankan modern dan ya keterlibatan Epstein? Nah, prinsip memonopoli informasi dan menyembunyikan pergerakan aset itu sebenarnya nggak pernah hilang. Dia cuma berevolusi menjadi struktur hukum yang benar-benar rumit. Sumber ngasih contoh spesifik dari era modern, yaitu cicit dari cabang Paris, Elle de Rothschild. Oke, Elle de Rothschild, apa yang dia lakukan? Antara tahun 1996 dan 2003, Ellie ini membangun sebuah kerajaan perwalian atau trust lepas pantai di Cook Islands. Itu tuh sebuah yurisdiksi di Samudra Pasifik yang terkenal banget karena undang-undang perlindungan asetnya yang kebal terhadap perintah pengadilan AS maupun Eropa. Ellie ini mendirikan 20 trust dan 10 perusahaan cangkang di sana. 20 trust dan 10 perusahaan cangkang. Dan bagian yang paling gila dari struktur itu adalah bagaimana dia menyembunyikan identitasnya kan? Iya, secara teknis, Ellie menggunakan seorang pengacara Swiss bernama Peter Hafter. Struktur perwalian ini diatur sedemikian rupa sehingga pengacara inilah yang menandatangani semua dokumen resmi. Jadi nama Ellie sama sekali nggak ada di situ. Identitas aslinya benar-benar dihilangkan dari hampir semua jejak tertulis. Dia cuma direferensikan dalam dokumen internal sebagai, oh, kepala keluarga Eropa yang kaya dan dihormati. Udah, cuma itu. Wah, coba kita bedah implikasinya untuk ada yang mendengarkan. Kalau seorang pengacara Swiss bisa menandatangani dokumen atas nama klien, sampai ke tahap di mana nama klien itu lenyap sepenuhnya dari sistem perbankan global, Itu bukan lagi sekedar perencanaan pajak biasa, kan? benar, itu adalah penyelubungan identitas absolut. Dan disinilah saya melihat koneksinya. Bukankah model bisnis Jeffrey Epstein persis seperti ini? Membangun entitas luar negeri yang berlapis-lapis, perusahaan cangkang di Kepulauan Virgin, cuma untuk memindahkan uang tanpa jejak. Analogi yang sangat tepat. Penasihat keuangan atau akuntan arus utama yang terikat kode etik pasti nggak akan mau menyembunyikan identitas klien sampai ke tahap gelap seperti itu. Epstein melihat ada celah besar di pasar para miliarder ini, yaitu kebutuhan akan seseorang yang bersedia mengotori tangannya. Dia menawarkan logistik uang gelap ya? Betul sekali. Dia menawarkan layanan mafia untuk kaum elit. Tapi memiliki layanan untuk ditawarkan adalah satu hal. Meyakinkan keluarga seperti Rothschild untuk membiarkan Anda masuk ke lingkaran tertutup mereka, itu tantangan yang sama sekali berbeda. Itu yang dari tadi bikin saya nggak habis pikir. Keluarga ini kan bersembunyi di balik pengacara Swiss, bersembunyi di pulau terpencil, dan berlapis-lapis kerahasiaan. Gimana caranya orang luar kayak Epstein yang, ya rekam jejak akademisnya aja nggak jelas, bisa menembus dinding pertahanan itu? Disitulah sumber kita mengarahkan kita pada metodologi yang digunakan Epstein. Dia itu nggak mendekati ini seperti seorang banker biasa yang lagi nyari klien. Dia menggunakan taktik operasional yang biasanya Anda temukan di manual badan intelijen kayak CIA. CIA, tunggu, maksudnya taktik spionase? Ya, ada konsep dalam dunia intelijen yang dikenal dengan akronim SADRAT. Itu singkatan dari Spot, Assess, Develop, Recruit, Run, and Terminate. Atau menemukan, menilai, mengembangkan, merekrut, menjalankan, dan mengakhiri. Jadi dia memperlakukan interaksi sosial masyarakat kelas atas itu selayaknya operasi intelijen di lapangan? Seluruh jaringannya benar-benar beroperasi dengan cara itu. Mari kita bedah fase pertamanya ya. Spotting, atau menemukan target. Seorang operator intelijen nggak akan pernah langsung berjalan ke pintu depan target utama mereka. Mereka pasti nyari celah lain kan? Persis, mereka mencari titik masuk yang rentan. Individu di pinggiran yang memiliki kredibilitas sosial dan akses. Untuk menembus Eropa, Epstein menggunakan figur-figur yang sangat spesifik. Dua nama yang mencolok dari dokumen adalah Annabelle Nielsen, mantan istri Nathan Rothschild, dan Terji Roth Larsen, seorang diplomat tingkat tinggi. Oke, mari kita bahas Annabelle Nielsen sebentar. Karena detail dari transkrip mengenai dirinya itu benar-benar kelam. Dia kan dikenal publik sebagai seorang sosialita Inggris, dia mus dari desainer terkenal Alexander McQueen, seseorang yang sering banget terlihat di halaman depan majalah fashion atau datang ke acara amal bergengsi. Publik melihatnya sangat glamor ya. Sangat glamor, tapi wajah publik itu bertolak belakang banget dengan apa yang ada di kotak masuk email Epstein. Pada bulan September 2010, Annabelle mengirim email yang secara eksplisit membahas tentang mengumpulkan sekelompok gadis muda berbahasa Prancis untuk Epstein. Dan bahasanya dalam email tersebut sangat klinis. Ngeri banget.
Dia secara harfiah menyesali bahwa dirinya tidak lagi berusia 20 tahun dan tidak bisa berbahasa Prancis untuk memenuhi kriteria Epstein. Iya, dan dia bahkan mengeluhkan bahwa beberapa kandidat yang dia temukan itu sudah, ini kutipannya ya, lewat masa pakainya untuk pekerjaan tersebut. Menyebut manusia lewat masa pakainya kayak sebotol susu di swalayan. Bener-bener nggak punya empati. Makanya, ini bukan email dari seseorang yang lagi nyariin asisten administrasi kan? Ini adalah logistik perdagangan manusia yang dihaluskan dengan kosakata kalangan elit. Dan yang lebih mengganggu lagi, itu percakapannya dengan para diplomat. Nah, itu membawa kita pada Olivier Colom, mantan penasehat diplomatik untuk Presiden Prancis. Percakapan email antara Epstein dan Colom ini menggunakan kode eufemisme yang benar-benar vulgar. Colom merujuk pada wanita muda tertentu sebagai hiu putih. Hiu putih. Ya. Lalu Epstein membalas dengan menggambarkan kelompok lain sebagai udang. Dan konteks yang dia berikan sangat menjijikkan. Dia mengisyaratkan bahwa Anda membuang bagian kepalanya dan cuma memanfaatkan tubuhnya. Ya ampun. Terus Colom membalas bahwa dia menyukai udang, asalkan tidak terlalu merah muda. Oke, saya harus menghentikan Anda di sana. Mendengar orang-orang yang duduk di kursi kekuasaan berbicara seperti itu, jujur menimbulkan pertanyaan mendasar. Apakah orang-orang seperti Annabel dan para diplomat ini, entah bagaimana secara halus dicuci otaknya oleh Epstein, ataukah realitasnya jauh lebih sederhana, bahwa mereka ya dengan senang hati berpartisipasi karena mereka pada dasarnya sama rusaknya dengan Epstein. Nah, itu pertanyaan krusial tentang psikologi kekuasaan. Banyak dari mereka ini hidup di dalam gelembung kekayaan dan privilege yang begitu ekstrim, sampai-sampai kompas moral konvensional mereka itu udah tumpul sejak lama. Jadi Epstein nggak perlu repot-repot cuci otak mereka. Nggak perlu. Dia cuma menyediakan arena bermain yang membebaskan mereka dari konsekuensi. Dan dampak dari arena bermain ini bukan sekedar skandal sosial loh. Ini benar-benar merusak struktur geopolitik. Maksud Anda ini ada kaitannya dengan proses perdamaian di Timur Tengah yang melibatkan Terjerot Larsen tadi? Betul sekali. Terjerot Larsen, diplomat yang kita sebutkan tadi, dia itu adalah arsitek utama dalam perjanjian damai Oslo antara Israel dan Palestina. Karena jejak dokumen ini menunjukkan betapa dekatnya Roth Larsen beserta mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak dengan jaringan Epstein, sumber kita mencatat sebuah konsekuensi yang luar biasa. Apa konsekuensinya? Faksi-faksi di Palestina mulai mempertanyakan seluruh validitas perjanjian Oslo. Muncul keraguan yang sangat sah, apakah para negosiator di meja perdamaian tersebut beroperasi dengan itikat baik, atau apakah mereka diam-diam sudah terkompromi. Terkompromi oleh pengaruh pemerasan dari jaringan bayangan Epstein. Persis. Kalau Anda punya rahasia gelap dengan Epstein, Anda sangat rentan untuk dikendalikan. Wow, menyadari bahwa negosiasi perdamaian internasional sekelas Oslo bisa cacat karena arsiteknya nongkrong dengan jaringan semacam itu skala yang sulit dipercaya. Tapi kalau kita tarik kembali narasinya, semua pion diplomatik dan sosialita ini kan sebenarnya cuma batu loncatan bagi Epstein. Mereka semua mengarah pada satu target pamungkas, yaitu Ariane de Rothschild. Dia adalah CEO dari Edmond de Rothschild Group, yang mengelola aset miliaran dolar. Dan cara Epstein menavigasi proses masuk ke kehidupan Ariane ini adalah contoh paling murni dari fase assess atau menilai dan develop atau mengembangkan dalam metodologi Sadra tadi. Dia nggak mendekati Ariane dengan pembicaraan menjijikan tentang udang atau hiu putih kayak yang dia lakukan dengan Colomé. Oh, tentu saja tidak. Kalau dengan Ariane, dia mengubah bentuk dirinya menjadi semacam terapis palsu. Bahasa yang dia gunakan kepada Ariane di email itu sangat puitis, hampir kayak guru spiritual gitu loh. Dia pernah menasehati Ariane bahwa saran yang dia berikan, ini saya kutip ya, tidak seperti spray Anda, tapi lebih seperti handuk mandi yang hangat, lebih merangkul dan fungsional. Ini kan beda banget dari profil seorang predator yang kasar. Sangat beda. Dan ini karena Epstein telah melakukan fase assess yang brilian terhadap kerentanan targetnya. Coba deh, mari kita posisikan diri dalam situasi Ariane saat itu. Oke, gimana posisinya? Anda adalah seorang CEO wanita di puncak industri perbankan Eropa yang sangat didominasi oleh laki-laki. Di rumah, Anda menghadapi krisis pribadi yang berat karena suami Anda, Benjamin, sedang berjuang melawan kecanduan yang parah. Anda memiliki 4 orang putri yang masa depannya ada di pundak Anda.
Itu beban yang luar biasa berat. Belum lagi, di luar itu, Anda sedang terjebak dalam perang hukum yang sengit melawan sepupu-sepupu keluarga Rothschild dari cabang lain cuma untuk memperebutkan hak merek dagang nama keluarga Anda sendiri. Berarti dia benar-benar dikepung dari segala arah ya? Di kantor dia mungkin cuma dikelilingi oleh para penjilat yang cuma bisa ngangguk pada apapun yang dia katakan ya, demi mempertahankan akses ke uang dan pengaruhnya Ariane. Tepat. Kesepian di puncak kekuasaan itu sangat nyata dan mengisolasi. Ketika Olivier Colomb memperhatikan seberapa cepat dan dalamnya pengaruh Epstein terhadap Ariane, dia sampai ngirim email dengan rasa penasaran yang besar. Dia nanya, apa yang sebenarnya kamu lakukan pada Ariane? Dan jawaban Epstein? Jawaban Epstein cuma terdiri dari satu kata, listened, mendengarkan. Astaga, satu kata itu aja udah menjelaskan semuanya kan? Dia memberikan sesuatu yang nggak bisa dibeli dengan miliaran dolar oleh Ariane. Validasi emosional yang murni. Dia ngisi kekosongan itu, dia memposisikan dirinya sebagai sosok paman tua yang bijak, yang mengklaim bertindak demi menghormati mendiang ayah mertuanya. Dan di awal dia nggak minta bayaran, yang bikin dia kelihatan bener-bener tulus. Itu adalah manipulasi tingkat tertinggi kan? Dia mengubah dirinya menjadi tempat bersandar yang tampaknya tanpa pamrih. Namun dalam taktik pengembangan intelligence, fase ini adalah murni tentang menciptakan utang budi psikologis. Nggak ada yang benar-benar gratis. Dan saat penagihan utang budi itu tiba, momennya sangat strategis. Ini membawa kita ke bagian di mana hukum mulai ditekuk sedemikian rupa. Saat itu, Edmund Rothschild Group sedang menghadapi bencana eksistensial. Departemen Kehakiman AS atau DOJ sedang melakukan penyelidikan super agresif terhadap bank tersebut atas tuduhan memfasilitasi pelarian pajak skala masif. Ya, skandal klasik bank Swiss yang membantu miliarder Amerika menyembunyikan aset mereka dari pemerintah AS. Persis, kepanikan melanda Dewan Direksi Bank. Dan disinilah Epstein masuk sebagai pahlawan penyelamat, membawa kartu asnya. Seorang wanita bernama Cathy Ruemmler. Dan diingat, Ruemmler ini bukan sekadar pengacara perusahaan biasa. Rekam jejaknya benar-benar luar biasa. Dia pernah menjadi salah satu penasihat hukum paling senior di Gedung Putih. Sebelumnya lagi, sebagai jaksa pemerintah AS, ia meraih reputasi gemilang karena berhasil memenjarakan eksekutif-eksekutif tingkat tinggi yang korup dalam skandal manipulasi akuntansi raksasa, Enron. Nah, coba Anda yang mendengarkan, pikirkan ironi yang tajam ini. Seseorang membangun seluruh karir legendarisnya dengan mewakili pemerintah Amerika untuk menghancurkan eksekutif perusahaan korup, lalu dia meninggalkan jabatannya di pemerintahan, menyeberang ke sektor swasta, dan langsung menggunakan semua pengetahuan operasionalnya tentang bagaimana pemerintah membangun kasus. Untuk membela bank yang korup. Benar, melawan pemerintah yang sama yang dulu dia bela, dan ini semua diatur oleh Epstein. Hasil dari intervensi Ruemmler ini mencengangkan banget kalau kita melihat pada angka-angkanya. Bank Swiss lainnya yang terjerat skandal serupa, kayak Credit Suisse misalnya, itu dihantam dengan denda yang benar-benar melumpuhkan sebesar 2,6 miliar dolar AS. 2,6 miliar dolar. Lalu, berapa yang harus dibayar oleh Edmund D. Rothschild Group berkat kesepakatan yang dinegosiasikan Ruemmler ini? Hanya 45 juta dolar. Dari miliaran ke 45 juta. Itu nyaris nggak terasa seperti hukuman bagi entitas raksasa sebesar itu. Dan imbalan Epstein atas kesepakatan rahasia ini. Perusahaan cangkangnya, Southern Trust mengajukan komisi yang dijamin sebesar 25 juta dolar. Asalkan denda yang dijatuhkan DOJ tidak melebihi 100 juta dolar. Jadi bayangkan, dia dapat 25 juta dolar cuma karena menjadi makelar antara mantan penasehat Gedung Putih dan Bank Eropa yang sedang panik. Tapi tunggu, ada satu hal yang terus mengganggu pikiran saya sejak membaca transkrip ini. Bukankah ada aturan hukum di Amerika yang secara tegas melarang mantan pejabat tinggi pemerintah untuk langsung menjadi pelobi swasta dan mempengaruhi lembaga yang baru aja mereka tinggalkan? Ada, tentu saja ada. Itu disebut Kode AS Seksi 207 atau US Code 207. Undang-undang ini dirancang spesifik untuk mencegah apa yang disebut sistem pintu putar atau revolving door di Washington. Hukum ini melarang individu yang diklasifikasikan sebagai pejabat sangat senior untuk mewakili kepentingan entitas asing atau perusahaan swasta di hadapan pemerintah AS selama periode pembekuan, biasanya 1 hingga 2 tahun, setelah mereka mundur. Oke, jadi kalau aturannya sudah sejelas itu, gimana caranya Ruemmler bisa melewatinya secara legal untuk membela Bank Rothschild ini?
Disinilah sumber kita mengungkapkan detail numerik yang bikin rahang saya benar-benar jatuh. Ya, detail tersebut terletak pada definisi legal tentang apa itu pejabat sangat senior. Di bawah undang-undang tersebut, batas klasifikasinya ditentukan oleh tingkat pendapatan. Pada saat itu, Anda dilarang melakukan lobi pasca pemerintahan jika gaji pokok Anda di Gedung Putih berada di atas $181.500 AS. $181.500. Dan kalau kita melihat dokumen publik, gaji Kathy Rumler selama menjabat sebagai penasihat tertinggi Presiden Amerika Serikat, secara kebetulan yang sangat terukur, dikunci tepat pada angka $172.200 AS. $9.300 di bawah batas ambang hukum. Cuma selisih $10.000. Kita ini nggak sedang ngomongin pegawai magang loh. Ini adalah pengacara utama untuk pemimpin negara. Apakah kita benar-benar diharapkan untuk percaya bahwa selisih $9.000 ini cuma kebetulan administratif? Ataukah ini pada dasarnya adalah celah arsitektural yang emang sengaja dibangun ke dalam sistem kita? Sebuah pintu belakang yang secara sadar dirancang supaya orang-orang di posisi puncak kekuasaan bisa menjaga opsi mereka terbuka, melompat ke sektor swasta keesokan harinya, dan menghasilkan puluhan juta dolar dengan melindungi institusi asing dari hukum negara mereka sendiri. Pertanyaan itu sangat tepat sasaran. Fakta bahwa penasihat hukum tertinggi di negara tersebut bisa duduk di meja negosiasi yang sama, mengatur kesepakatan multijutaan dolar bersama dengan seseorang yang udah terdaftar secara federal sebagai terpidana kasus asusila, itu memberikan gambaran yang sangat jelas. Hukum tidak berlaku buta di level ini. Betul, hukum memiliki kunci kombinasi. Dan orang-orang seperti Epstein ini sangat ahli dalam memutar angkanya. Untuk Anda yang sedang mendengarkan, ini adalah inti dari mengapa cerita ini tuh jauh melampaui sekedar sensasi tabloid tentang kejahatan. Ini adalah realitas bahwa kita benar-benar memiliki dua sistem keadilan paralel yang berjalan di bumi ini. Satu sistem untuk Anda dan saya, di mana mesin rongken diagnosa hukum bekerja secara biner, benar atau salah, melanggar atau tidak. Dan satu sistem lagi yang tak terlihat kan? Ya, yang beroperasi dalam ruang abu-abu, di mana uang, akses, dan celah $9.000 tadi menentukan siapa yang masuk penjara dan siapa yang bisa pulang bawa $25 juta. Dan kalau kita menarik benang merah dari awal hingga akhir penelusuran kita hari ini, aset paling berharga yang dikuasai Epstein sebenarnya bukanlah pulau pribadinya, atau pesawat jetnya, atau rekening banknya. Aset terbesarnya adalah pemahamannya tentang sifat manusia dan institusi. Bener banget. Dia mengkomodifikasi informasi seperti yang dilakukan keluarga Rothschild berabad-abad lalu. Dia melihat institusi raksasa yang kebingungan menghadapi birokrasi, dan dia melihat CEO miliarder yang terisolasi dan putus asa mencari seseorang untuk diajak bicara. Dia membedah kedua kelemahan itu dengan presisi seorang dokter bedah. Dan yang bikin merinding, dia melakukan itu semua cuma berbekal taktik intelijen yang relatif sederhana. Kayak kemampuan untuk memposisikan dirinya dan kesabaran untuk sekedar mendengarkan. Yang membuat seluruh kisah ini bukan cuma tentang masa lalu, tapi tentang apa yang sedang terjadi saat ini, di sekitar kita. Selesai. Jika seorang pria bermasalah seperti Jeffrey Epstein, seseorang yang nggak punya dukungan dari badan intelijen resmi, nggak punya silsilah keluarga kerajaan, tanpa gelar hukum atau diplomasi, bisa secara mandiri merekayasa para pemimpin perbankan dunia, merusak pilar negosiasi perdamaian internasional, dan menyatukan penasihat tingkat tinggi Gedung Putih untuk keuntungannya sendiri, mari kita ekstrapolasi hal itu. Maksudnya bayangkan skalanya kalau dilakukan oleh pihak lain. Persis, coba Anda bayangkan apa yang saat ini, detik ini juga, sedang diam-diam dilakukan oleh aktor-aktor negara, agen spionase profesional, atau organisasi bayangan dengan anggaran militer tak terbatas terhadap elit-elit rapuh yang saat ini sedang memegang kendali atas ekonomi dan keamanan dunia kita. Pertanyaan besarnya adalah, di dunia yang semakin terisolasi ini, siapa yang sedang mendengarkan masalah mereka? Wah, sebuah pertanyaan yang sangat memicu rasa tidak nyaman ya. Tapi krusial banget untuk ditanyakan. Mesin ronsen yang melihat ke dalam ruang gelap kekuasaan mungkin seringkali dirusak dari dalam. Tapi dengan menggali sumber-sumber dokumen dan transkrip seperti ini, setidaknya kita mulai bisa melihat siluet dari tangan-tangan yang mengendalikannya. Terima kasih kepada Anda yang telah meluangkan waktu dan pemikiran bersama kami hari ini. Ingatlah untuk selalu membaca di antara baris-baris informasi yang disajikan kepada Anda, tetaplah mempertanyakan struktur di sekitar Anda, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.